Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali ke majelis ilmu. Ini sudah hari ke-15 ya di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang lalu dan memudahkan yang belum ya, sehingga selesai satu bulan Ramadan tahun ini dapat memperoleh derajat muttaqin dan diampuni ya segala dosa-dosa yang kita lakukan selama setahun yang lalu. Jadi teman-teman, Ramadan bulan ilmu masih menjadi tema kita untuk melanjutkan kitab Ta'limul Muta'allim. Pada pekan lalu ilmu yang fardu ain sudah kita kaji, ilmu yang harus dikuasai setiap pribadi, setiap diri, setiap jiwa tanpa bisa diwakilkan ya. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan yaitu ilmu fardu kifayah ya, dan belajar akhlak. Jadi sekalian pernah memberikan tausiah berakhlak mulia itu hukumnya apa? Wajib, ya, sebagai puncak dari iman. Berusdi seluruh ibadah itu bermuara kemana? Berusdi. Pelajaran Berusdi untuk berzikir itu untuk apa? Berusdi puasa Senin Kamis untuk apa? Berusdi sholat untuk apa? Semuanya itu riyadhah namanya. Untuk mewujudkan pensucian jiwa. Jiwa yang suci pada akhirnya akan melahirkan akhlak yang mulia, adab hasan, adab yang baik. Beliau setelah ilmu yang fardu ain, kemarin kita tulis syairnya itu ya, syair yang juga masyhur, belajarlah karena ilmu akan menghiasi ahlinya. Dia keunggulan, dia pula pertanda semua ujian. Carilah ilmu Ashraf agar setiap hari dapat tambahan. Nah, Ashraf nanti tampil ya setelah Zaid, Ashraf untuk latihan pertama. Zaid mungkin tidak bisa lama, paling 5 menitan. Lanjut Ashraf. Siapin. Carilah ilmu agar setiap hari dapat tambahan dan berenanglah ke tengah samudra pengetahuan. Tuh. Belajarlah fikih, dialah panglima unggulan menuju kebaikan dan
takwa. Bersih ini kegedean bersih. Aneh. Sedikit aja udah story. Ia ilmu menunjuk ke jalan hidayah. Ia benteng penyelamat dari segala bencana. Tuh, ya. Udah dicontohkan ya. Preman itu tahu orang berilmu, tahu orang kurang. Tahu orang yang dilindungi karena dia berdoa dalam saparnya. Ya, udah pas. Kemudian nggak ingin preman itu menyelakai atau berbuat kriminal kepada orang yang berilmu, ya. Kemudian seorang faqih wiroi sungguh lebih berat setan menggodanya dibandingkan abid. Nih ya. Sebab makomnya selain kita serius menjadi orang yang alim, ya menjadi abid dengan pengejauhan tahan syariat di lembaga ini, sunnah-sunnah ditegakkan, kemudian diterapkan syariat Islam di level keluarga misalnya, hukum yang haram di sekolah, di rumah juga haram. Itu semuanya upaya untuk mewujudkan penerapan ibadah-ibadah. Namun ternyata yang lebih tinggi itu kedudukannya orang yang alim. Sampai-sampai kemudian berat ya, setan menggoda orang yang alim. Bandingannya apa? 1000 orang yang abid. Tuh, ya. Jadi apa? Kalau mau antum targetkan, kuatkan pada keulamaannya, keilmuan antum ya. Jangan asbun ya, kalau ditanya nggak tahu atau asal jawab. Nah, keilmuan. Kalau abid itu gimana? Serap, tekun, baca Quran, tekun, sholat duha, sholat tahajud, itu pengamalan ibadah-ibadah. Tentu yang dibahas adalah ibadah yang sunnah. Yang wajib tidak lagi kita perbincangkan karena harga mati. Itulah mukmin yang minimalis. Kalau hanya mengamalkan apa? Muslim minimalis ya, mengamalkan yang wajib. Dia harus punya kunci surga dengan pilihan-pilihan amal soleh yang lain. Dari rahmatullah, beliau kemudian Syekh Zarnuji tekankan ini yang ditulis materi baru, belajar ilmu akhlak. Poinnya belajar ilmu akhlak. Bayangkan setelah ilmu fardu ain, kemudian beliau tekankan untuk belajar ilmu akhlak. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi nahwil judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takaburi wat tawdu'i wal ifati wal israfi wat taqtiri wa ghairiha. Berakhlak melihat tadi apa? Wajib, ya. Bahkan kalau disandingkan menghafal apa hukumnya? Fardu kifayah. Berakhlak mulia wajib, ya. Fardu ain setiap pribadi wajib. Apalagi menyandang gelar santri dan orang Islam, ya. Jadi kalau kita berakhlak buruk, tercela, itu ngotori, jelek-jelekin Islam karena kita pemeluknya kok kayak begitu. Maka kemudian Islam tertutup perilaku pemeluknya. Al-Islam mahjubun bil muslim, terhijab oleh perilaku orang Islam. Rugi sekali dan jelek Islam ini kalau sampai penganutnya berakhlak su'ul adab atau berakhlak tercela. Hadirin Allah, beliau lanjutkan, demikian pula wajib mempelajari ilmu dalam bidang studi akhlak. Rusdi mau cari kepala sekolah nih, ada yang melamar Rusdi, guru ini cerdas, pintar, smart lah ya. Kalau HP kayak HP Android lah ya. Yang satunya kayak HP GSM lemot gitu ya, lama. Tapi bedanya apa? Yang GSM ini berakhlak mulia, yang Android ini tercela, dia apa? Ambisius gitu ya, suka berdebat, suka melawan ya. Ini milih mana Rusdi sebagai kepala sekolah kehidupan? Boleh juga untuk milih istri itu. Yang biasa, yang penting adab dahulu baru ilmu, ya kan? Keilmuannya diuji ya, metode kepribadiannya apa? Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial,
profesional, ya. Semua itu yang paling utama adalah adabnya. Silakan kalau mau dicoba-coba ya. Ini pinter, tapi suul adab. Jadinya bagaimana? Yang pas-pasan, tahsinnya, yang pas-pasan apa? Tajwidnya, takdir juga mungkin ya. Merubah suara sampai indah. Zainul Quran bi aswatikum. Gak gampang ya. Guru-guru korek gimana taruh? Gak semuanya. Habis itu guru tilawah. Gak semua santri bisa indah dalam bertilawah walaupun sudah mengikuti pembelajaran tilawah. Maka dari situ lembaga ini menetapkan mengutamakan adabnya meskipun disuruh bersungguh-sungguh memperbaiki atau meningkatkan kemampuan dalam bidang yang belum merasa dikuasai sepenuhnya. Yang pokok adab. Jadi itu jawabannya. Kalau adabnya bagus lebih diutamakan daripada ilmu yang bagus. Alhamdulillah, beliau lanjutkan di sini. Apa contohnya? Dermawan. Beliau contohkan ini dermawan. Ada orang yang benci sama orang dermawan? Enggak, itu pager. Pager apa? Siapa yang Jawa asli? Bahasa Jawa asli enggak? Pager mangkok lebih baik daripada pager tembok. Paham yang orang Minang? Pagar mangkok itu maksudnya apa? Sesama tetangga memberikan sodako. Maknanya mangkok itu memberikan sodako. Kan makanan maksudnya. Itu lebih baik daripada pagar tembok yang meskipun fisiknya kokoh ya, aman safety, tapi itu lahiriah ya. Tapi yang lebih baik ternyata memagari rumah kita dengan bersodakoh kepada tetangga. Tuh, dermawan. Kalau mau semakin keramat, Bayu, pengen nggak dari guru keramat? Itu saya dalami lagi mengapa kiai-kiai dulu itu keramat betul ya, yang mengikuti link-link itu. Karena banyak kan santrinya itu diberi nafkah, dikasih makan sama gurunya, sama kiainya. Mondoknya itu zaman dulu kebanyakannya kiai itu yang memberi makan. Jadi kiai itu keramat betul terhadap santrinya, bisa ya dia menggantikan tugas orang tua sepenuhnya. Ya, kalau antum dalami lagi keramatnya orang tua, diantaranya terus dia mengorbankan dirinya mencari nafkah untuk menafkahi anaknya. Jadi dia punya punya kupas gitu ya, kalau ngomong beracun gitu ya. Darah ulama beracun. Orang tua juga menjadi menjadi malati ya. Malati itu apa? Kalau dilawan, kalau ditentang bisa kualat gitu. Karma itu enggak ada dalam Islam, tapi Allah Maha membalas. Jangan diartikan karma ya. Secara umum jazauhum min jinsil amal. In asantum li anfusikum itu berlaku. Hanya saja Allah kadang membalasnya di dunia, yang pasti dibalas di akhirat. Terkhusus durhaka, cash. Ya. Pengecualian durhaka kepada orang tua, cash. Ini durhaka kepada guru bisa cash. Durhaka kepada guru juga bisa cash. Kalau kita baca karomah-karomah guru itu, kemudian santri yang melawan guru itu ilmunya bisa blank. Ya, dikisahkan ya, orang kiai itu keramat ya. Santrinya buat luka hati guru. Ilmu yang dijelaskan oleh guru itu bagi santri itu itu enggak kedengeran, Aneh kan? Satu ruangan taklim. Bisa begitu. Santri yang baik kepada guru beradab, lebih ilmu dari guru itu langsung kayak sinyal kuat gitu transfernya. Jadi kepada guru itu
terutama penerimaan ya, akhlak antum kepada guru ini sangat menentukan. Bayangin juga, bisa ilmu itu satu ruangan ini nggak masuk, atau kemudian pas diuji hilang semua, nggak main-main itu kan, bisa hilang semua yang sebelumnya pas guru itu tidak ada hafal gitu kan, pas guru itu ada kok jadi lupa. Itu banyak kisah-kisah begitu ya. Santri hati-hati ya, hati-hati. Apalagi kalau di dalam hati santri membenci guru, mustahil ilmunya bisa masuk. Ya, harus ridho. Bahkan waktu itu sudah dibahas perlakuan kasar guru harus sabarin. Apalagi kasarnya, kerasnya hukuman itu tersebab santrinya yang melanggar. Umpamanya santrinya nggak melanggar juga, gurunya galak, ya boleh juga guru galak itu. Ya, sebab kalau tidak galak santrinya ngelunjak, ribut, apa yang didapat? Kasihan yang serius mau belajar kan? Mana Najib ngobrol aja, mana yang mau serius terganggu, ya. Nah ini, antum belajar apa tadi? Belajar dermawan, pager mangkok tadi, kemudian berakhlak kepada guru, jangan sampai kemudian gurunya sakit hati, ya. Itu kalau mau ditanya punya anak baru satu ya, mangkel perasaan sama anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 bagaimana? Nomor 3 ini adanya contoh satu ya. Mbak Ana harusnya udah gendong anak 2 itu harusnya. Mbak Ayu 3, Mbak Ida 1 lah. Nah cuma akad nikah kan begitu. Coba itu perasaan ibunya itu ditanya, dengan Haya ini gimana? Misalnya cerewet gitu, ya udah. Itu nanti begitu. Maka orang anaknya harus mengejar keridhaan ibunya, keridhaan bapaknya. Kemudian anak model apa? Kan ada model-model anak tuh, ya kan? Menurun siapa? Bingung orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ridho atau perasaannya jengkel, ya itu berpengaruh ya, berpengaruh. Kemudian berikutnya, setelah dermawan, ya, seperti saya ingin sampaikan, kalau kuat, pengen semakin keramat, itu guru itu yang menafkahi santri-santrinya, ngasih makan. Ya dulu keramat itu karena begitu. Di sini tadi saya mengembangkan pembahasan dermawan, ya. Kalau sekarang ini banyakannya diatur ya, ustadz gurunya itu takut pondoknya tutup kalau galak-galak, tegas-tegas, santrinya habis nggak bisa bayar guru ya, tauhidnya lemah itu kiai itu guru itu, gimana caranya biar tetap bertahan ya pondoknya, biar santrinya nggak keluar saja. Cuman kalau kenakalannya itu membutuhkan biaya, ya biayanya besar tuh untuk biaya pengejaran kabur. Itu ada lemburnya, ya dikira kabur itu terus nggak ada biayanya. Ada biayanya. Ya. Minggu? Iya Pak. Ya. Oh iya Pak RT ya, makasih sama-sama. Iya Pak. Oh enggak apa-apa Pak, kalau memang bangunannya luas, habis semua tanahnya. Mungkin naik juga Pak. 312. Bangunannya 300-an lah. Ya enggak apa-apa Pak, namanya udah naik katanya. Naik. Ya. Ya semoga bisa bayar. Ya sejuta 80-an. Enggak apa-apa. Notaris kemarin Pak karena sertifikatnya di Royal. Ya. Ya enggak apa-apa.
Ya nanti dirapatin kalau yayasan sosial bisa ada pengurangan, nanti saya ajuin Pak, kayak listrik gitu. Iya. Heeh. Iya. Ya notaris juga nggak yang menentukan bagian pajak, dia cuma ngajukan berkasnya. Iya. Cuma saya minta tolong dia karena dia yang ngurus yayasan, yang ngurus ini apa sertifikatnya. Hmm. Iya Pak RT masih di sana, masih dicabut di Roya itu. Belum, hari ini belum jadi katanya, masih tunggu Pak. Iya, iya, iya. Makasih Pak RT. Iya, iya. Iya, itu juga udah dibawain ke sana kok anunya, yang dari Bapak itu, SPPT itu. Iya, makanya baru dibalikin karena dibawa dia kan. Iya. Iya, Pak, iya. Iya, iya, nggak apa-apa. Heeh. Iya, Pak, iya. Makasih Pak RT ya. I- Iya, Pak. Banding lah ya di proses ya. Heeh. Iya, iya Pak, iya, iya. Heeh. Iya, iya Pak, iya, iya. Makasih ini Pak RT. Makasih, makasih. Iya Pak. Ah, ya sama-sama. Ya, salam. Wih, Muhammad, ya Pak RT. Sampai mana tadi? Singkat. Guru-guru pengen ini enggak menafkahi santri gitu. Ya udah, ngomong aja sama Allah. Atau kalau belum bisa 100% kan eh, ber- kebermanfaatan hadirnya kita, santrinya 100, santrinya 10 misalnya. Dua yang mampu kita bantu ya sudah. Rasa-rasanya kalau semuanya harus bayar normal kemudian nggak ada yang dibantu, gimana keberpihakan ya? Jadi ya sama aja dengan pabrik ya atau perusahaan yang harus ini apa terpenuhi rasional dan harus untung. Jadi dalam diskusi ilmu pendidikan Islam di mana lembaga pendidikan Islam itu membantu, berilah kesempatan kepada yang tidak mampu. Ya, yang kaya memang adabnya kepada harta ya dia gunakan hartanya untuk menuju surga dengan bayar yang standar. Bahkan apa? Ya berzakat kan untuk membantu yang duafa atau mungkin yang yatim piatu kan begitu. Supaya apa? Pendidikan itu bisa dirasakan semua. Dan kalau tidak ada yang duafa yatim piatu, sebenarnya secara perasaan, semangat dan motivasi kebermanfaatan lembaga ini nggak terlalu dirasa gitu. Di situ asas kebermanfaatan kita
Maka kemudian dari ruh yayasan turun kepada kepala sekolah turun kepada guru-guru, pengasuh, yang kemudian itu menjadi harapan, ya, semangat dan harapan. Di sini ini bukan melulu wait gitu loh. Ada di situ yang kita bantu. Di sana itu semuanya bayarnya normal, lembaga yayasannya sehat, yang punya agnia baru buat yayasan, baru dia bersosial di situ. Jadi semuanya tidak ada yang dibantu di situ, normal. Nah kita berarti kan bekerja di situ normal juga, ya. Mungkin selisih 500.000 atau berapa? Ya iyalah, di sana kan normal, di sini campur-campur menolong. Kalau nggak bisa apa tadi, dermawan 100%. Tapi silakan dicita-citakan dermawan 100%. Semakin keramat itu, ya. Tugas mengasuh, mendidik, menafkahi, peran orang tua pindah ke kiai, pindah ke guru. Wah, itu semakin keramat, ya. Jadi anak-anak yang Allah takdirkan tidak mampu, apalagi anak yatim, orang tuanya ya guru dan pengasuh yang ada di pondok. Sebenarnya saya lebih senang yang begitu. Kalau memungkinkan lebih senang santri yang memang yatim dan duafa gitu, Bi. Mereka kan nggak ada yang ngurus, iya kan? Kalau urusan makan banyak yang mau ngurus, tapi pengembangan ilmu, membekali adab jarang. Pikirannya nggak sampai ke sana. Jadi diberikan pendidikan supaya nanti dia bermanfaat kembali dan menolong. Ya umat ini kan sambung menyambung, iya kan? Yang yatim sekarang selesai bisa mandiri, makanya ada yatim mandiri itu di BSI itu, di Uber ya, yatim mandiri. Nasib kita sama sebetulnya, Mbak, cuman ya nih kasihlah. Karena kalau pas dulu berdiri begitu ya sama. Jika kiranya ke bank itu banyak duit ya, cuma ngurus yang hilang-hilang. Ya, duit cuma lewat aja, ya. Di Uber. Kasihan. Kemudian apa? Di sini santri jangan kikir. Ya. Kikir itu apa? Pelit. Baik kepada wali baik kepada guru, santri baik kepada guru. Di antara bentuknya apa? Baik itu jangan pelit, ya, jangan pelit. Ada yang pelit nggak? Walinya banyak. Mobilnya bagus belum tentu. Dia pernah bersedekah, pernah berinfak belum tentu. Ya, yang nggak punya rumah bisa jadi apa? Berinfak. Tahu ya. Makanya kejar apa hidupnya? Kejar apa Mbak Ana? Kejar pintar apa kejar ngerti? Kejarlah pengertian. Jadi orang yang ngerti, bukan hanya mengejar pintar. Aslinya orang pintar itu spesialnya apa? Enggak ada. Orang emang Allah kasih cerdas kok. Ya, guru ngajarin dikit atau malah dia belajar sendiri, ya kan? Apa menjelajah, ya kan? Udah pintar, ya. Bro, paham Mbak Bro? Enggak sahur, kuat ya? Kuat. Sunnahnya Bro, walaupun dengan apa? Tamer kurma 1 atau seteguk air ya, minum ya. Itu sahur, enggak boleh ngelabas. Ini kalau susah, habis suruh makan jam 10, makan nasi. Biarin gemuk dikit nggak apa-apa. Pas bangun mepet sahur, kurma atau buah atau minum. Jadi kamu siangnya nggak lemes begini. Mana nih yang lain? Intinya makan 2 kali nasinya, terus sahurnya berkahnya tetap dapat. Itu ada ininya. Habis subuh otot mata
ditarik otot perut karena kenyang, akhirnya otot matanya nutup, tidur. Atau sahur kopi biar melek. Mau tidur sekarang. Kalau emang mau tidur jam 6, jangan habis subuh pas. Setelah isyraq lah. Bikin goblok masalahnya. Iya, habis asar, habis subuh bikin bingung, bikin tumpul. Bahkan yang habis subuh juga bikin apa? Rezekinya apa? Susah, ya. Makruh. Makruh itu apa? Dibenci. Kikir. Ada santri yang pelit, serap. Juga. P. Nah. Penakut. Ada santri penakut. Adalah semua sifat-sifat ini mungkin ya, mungkin ada. Maka yang jelek kita buang. Nekat di sini. Sombong. Rendah diri. Ada juga santri yang minder, rendah diri sama rendah hati bedanya apa? Rendah hati apa? Bagus. Tawadu. Rendah diri minder, yang keriting minder, yang hitam minder, yang goblok minder. Harusnya gimana? Biasa saja, karena memang ukuran mulia takwa, bukan ukurannya fisik atau harta. Menjaga diri, ya, ngasal aja cicilan, kena beling, ya, pasang, loh, coret-coret malahan. Cicilan lagi, keseleo, mana Abdullah, sampai sebulan nggak sekolah. Kemudian berlebihan ini gimana? Gulu ya, apa-apa berlebihan, terlalu irit. Salah, terlalu irit juga pusing. Otomatis kan nggak dibawa juga hartanya. Yang wajar-wajar saja. Kemudian beliau lanjutkan fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israf haram. Wala yumkinu taharruzu anha illa bi ilmiha wa ilmi ma yudadduha fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Beliau lanjutkan karena sifat sombong, sifat kikir, penakut, berlebih-lebihan haram. Ya. Keberanian ini saja'ah ini penting dalam penerapan syariat. Bahkan bersedekah itu seperti orang yang perang kan. Menurut Baim seperti orang yang perang. Kalau dia pemberani mengeluarkan infak itu kemudian dengan mudah. Jangan kebayang-bayang jadi miskin. Imannya kemudian menjadi penentu itu. Kemudian apa? Tidak mungkin menghindari semua itu kecuali dengan mengetahui ilmunya. Loh, bolak-balik itu karena ilmu sebabnya itu. Ilmu pokoknya perlu terus. Kenapa orang ini kok dermawan? Kenapa orang ini terkenal sebagai orang sosial ya? Tenaganya manfaat betul orang itu, ya. Semuanya manfaat. Nah, itu kan karena ilmu yang dia miliki, ya, karena ilmu yang dimiliki. Dan ilmu antisipasinya maka wajib bagi setiap orang untuk mempelajarinya. Ya, mempelajarinya. Ternyata sedekah juga yang paling mulia itu sedekah ilmu. Jadi pintu kunci surganya guru ini pasti dengan ilmu. Maka kalau dia juga agnia, dia juga borong tuh, dia juga punya kunci dengan bersedekah. Kalau dia sebagai seorang ayah sejati, sebagai seorang ummi, ya, nyai apa istilahnya, ustazah, dia bisa membantu menambal kekurangan orang tua yang tidak peduli dengan anaknya, semua diserahkan ke pondok sehingga perlu ya diberikan kasih sayang, diberikan perhatian dari pengasuh. Bapaknya Abi Rusdi, ya, serap Abi Rusdi dianggap bapak, bisa nggak?
Kalau abirusinya menganggap antum anak dan memang hubungan sosiologi itu begitu, hubungan guru dan murid hubungannya apa? Seperti hubungan orang tua dengan anak. Tahu sendiri yang anak gimana adabnya, ya, yang orang tua, yang guru itu sebagai orang tua gimana adabnya. Kemudian beliau ya melanjutkan ilmu yang fardu kifayah dan yang haram dipelajari. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ini fa fardun ala sabilil kifayati. Idza qamal ba'du fi baldatin saqata anil baqin fa in lam yakun fil baldati man yaqumu bihi istaraku jami'an fil simi. Adapun mempelajari ilmu yang dibutuhkan ya pada saat-saat tertentu itu hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Ilmu yang tidak terus-menerus itu termasuk dihukumi fardu kifayah, tidak terus-menerus kita butuhkan. Jika dalam suatu daerah telah terdapat orang yang mengetahuinya, maka cukuplah bagi yang lain. Kalau baca Quran dengan benar hukumnya apa? Di kitab Tahsin itu, buku Tahsin, membaca Quran dengan tartil dengan benar hukumnya apa? Fardu ain. Menguasai jadi guru yang ahli itu yang seperti yang menjelaskan ini mat apa lazim dan seterusnya sampai detail begitu hukumnya fardu kifayah. Ya, menjadi guru itu yang ahli di satu daerah itu termasuk ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Tetapi memang setiap pribadi supaya benar itu tuntutannya waratilil Qur'an tartila yang ngaji yang benar. Itu bisa saja terjadi ya dan mungkin banyak dia mengikuti murotal, dia ngajinya benar, tapi dia nggak ngerti. Cuman karena simai namanya mendengarkan mengikuti gugurlah kewajiban dia dari sisi fardu ain. Tapi kalau dia fardu kifayahnya enggak bisa, ya enggak apa-apa, yang penting fardu ainnya dia bisa. Begitu Mbak Najma, mana Mbak Najma? Mbak Najma bagaimana itu yang dari lahir ngurusin Quran terus, tajwid tahsin. Ya, Mbak Najma. Gimana itu? Mbak Najma ada lagi? Berenggut aja. Bagaimana itu? Yang dari pondok tahfiz khusus. Mbak Ana apa pondok tahfiz khusus apa enggak? Jadi bagaimana faktanya orang-orang yang ngajinya benar tapi dia belum mampu menjelaskan setiap hurufnya, statusnya apa? Itu banyak enggak? Ngajinya sudah enak atau santri kita paksa yang kita daulat apa namanya? Nyatanya azannya paling bagus, ngajinya ada iramanya ya, gaya apa murotal. Itu kalau ditanya per huruf bisa jadi dia belum menguasai. Dan itu mayoritas sebenarnya ya, mayoritas. Maka sudah ditetapkan ngajinya benar fardu ain, menguasai seluruh sampai mendetail fardu kifayah. Guru-guru yang mau interdisipliner hijrah, kalau yang fardu ain ya mau umur berapa baru sadar selesaikan. Yang fardu kifayah ditugaskan double ya. Jadi tugas kerja di samping itu menuntaskan kewajiban ya. Tinggal serius saja kalau sudah ditunjukkan kesungguh-sungguhannya, ya Allah juga tahu ini saya serius nih jadi guru ini sebisa mungkin saya pelajari. Memang satu sisi beresiko, sisi yang lain kalau ini tantangan berhasil nanti saya keluar dari zona jahil itu jadi bisa kan jadi ahli ya. Lembaganya memberikan apa kesempatan untuk membuktikannya ya 3-3,5 tahun. Kalau memang nggak kuat bisa diganti. Ada begitu anunya apa upaya menambah yang kurang, memberi kesempatan. Bertahun-tahun nggak ada perkembangannya, guru jumut tuh berarti gurunya nggak
pembelajar, gurunya tempo dulu terus. Kemudian beliau lanjutkan, fayajibu alal imami ayyamurahum bidzalika wa yujbira ahlal baldati ala dzalik. Karena itu wajib bagi seorang pemimpin memerintahkan masyarakat di situ, bahkan memaksa mereka untuk mempelajari ilmu tersebut. Ini lurah nih, kecamatan ini, RW ini, LK ini, siapa yang guru ini fardu ain, guru ngajinya yang menguasai. Kalau nggak ada satupun dosa, pemimpinnya wajib itu pikirannya. Ya, yang fardu ain itu wajib diadakan gurunya gitu. Di situ supaya kemudian ada yang fardu kifayahnya dikuasai gitu. Yang dari komplek atau lingkungan itu siapa? Jadi tugasnya disiapin. Kalau enggak, ya dosa semua kan gitu. Kemudian faqila bi anna ilma ma yaqau ala nafsi fi jami'il ahwali bi manzilati ta'am la budda li kulli wahidin min dzalik. Ada dikatakan bahwa mempelajari ilmu yang dibutuhkan diri sendiri pada setiap saat itu ibarat makan, Andri. Ilmu yang fardu ain dibutuhkan diri kita sendiri itu ibarat kebutuhan kita terhadap hajat kita terhadap makan. Gak bisa, yang pengen kenyang Raihan, yang makan Lutfi. Ya kan gak bisa, harus Raihan yang makan sendiri. Yang pengen kenyang supaya siang kuat Raihan. Pedom, bubuk manis di kasur gak mau bangun sahur. Ya, yang suruh makan Lutfi. Nanti supaya disalurkan kenyangnya untuk Raihan. Mana bisa? Jadi orang yang fardu ainnya tidak dikerjakan, tidak dikuasai seperti itu, ya. Ibarat orang makan tadi, nggak bisa, harus dipelajari sendiri ilmu itu, ya, nggak bisa. Dan yang jadi masalah itu bodohnya orang itu nggak ngerti mana yang fardu ain itu. Hidupnya cuma sekedar hidup, tambah tua cuma tambah dosa. Ya. Apa dikira orang nggak belajar itu nggak dosa-dosa? Dalam kitab tauhid dia dosa melalaikan kewajiban menuntut ilmu. Jangan bersandar kalau banyak ilmu nanti banyak tahu bingung ngamalin. Ada yang dilarang jangan belajar banyak-banyak ya. Ya. Semua mau dipelajari. Sebenarnya dari sisi ini apa itu supaya nggak sampai over nanti ada loh. Ini haram semua gimana Ustaz? Jadi kamu yang bisa dulu diamalin. Itulah perlu bimbingan guru. Tapi terkandung makna mafhum mukhalafah kebalikannya, kalau saya larang sebetulnya itu muji. Muji saja aslinya bagus kalau mampu dosisnya tepat gitu. Nah dosis tepat ini kan sulit karena pekerjaannya, tanggung jawabnya ruwet. Jadi kalau kita mau urutkan akidahnya iman dulu, ya. Mau berapa tahun belajar iman? Belajar ini aja yang fardu ain ngaji enggak selesai, ya. Berapa tahun? Apalagi yang pengen cepat wisuda, ya. Belum bisa, kalau bahasa Arab tuh mengikrab tiap huruf. Ini kalau tajwid nih hukumnya apa, statusnya apa, belum bisa. Tapi hafalannya sudah banyak karena mau wisuda. Bisa jadi begitu, ya. Bisa jadi begitu. Atau karena memang pekerjaannya usia dan segala macamnya, belajarnya itu susah dibuat runut, lompat-lompat, ya. Khawatirnya nanti berat, ada yang utur. Tapi kalau bisa stabil, iya. Kan ada yang ke saya, Ustaz istri saya mau saya suruh keluar dari PNS begini-begini, kantor sama teman kerja begini, laki-laki begini. Iya Pak, ya nggak apa-apa. Itu urusannya sama orang tuanya, dirundingkan dulu, orang tuanya itu biayai. Bapak kalau ulangin uang kuliah S1 S2-nya bisa. Mungkin orang tuanya rela. Kemudian setelah itu Bapak tunjuk istri kamu di rumah 5 juta sebulan untuk dapur. Pasti mau wanita itu. Iya kan? Cuma karena laki-laki ini nggak jelas, nggak berani nunjuk istri supaya di rumah. Akhirnya apa? Jadi salah. Perlu bertahap itu. Nah, anak-anaknya nanti jangan disuruh ngurusin profesi itu, profesi yang lain. Kan pada proses bertahap. Nah,
kebijaksanaan itu kan butuh ilmu, nggak langsung. Nah, biasanya yang baru hijrah itu agak-agak ini frontal, dan kalau udah patah bisa futur total. Itu yang kemudian perlu diantisipasi ya, supaya tidak malah jauh. Jadi gimana caranya? Yang fardu ain dicek ya, di-scan lah ya. Bisa Mbak Ayu ya, scan. Nanti kalau ada SMP baru yang hafal kayak apa nanti, yang perempuan, scan. Ini yang nggak bisa apa ini? Padahal fardu ain itu ya. Gurunya scan, saya ini yang fardu ain yang belum tuntas apa? Mungkin kalau mau ditugasin, nah, apa yang ditulis tuh, indikator fardu ain apa? Kemudian fardu kifayah sesuai anugerah bakatnya, kembangin. Tapi saya titip, ya harus tetap bisa jadi dai. Yang lain-lain lah, tapi dai-nya nomor 1. Terserah nanti setelah dai, bos sate, setelah dai terserah mau jadi apa nanti. Setelah dai suka mau jadi tukang buat cerpen apa komik, apa namanya, konten kreator, ya silakan, ya boleh, tapi jangan tinggalin dai. Kemudian wa ilma ma yaqa'u fil ahayini bimanzilati dawai yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Adapun ilmu ya, bahwa mempelajari ilmu yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu saja itu seperti obat. Yang fardu ain tadi seperti makan, yang fardu kifayah seperti obat. Kalau kita sakit, kita minum obatnya apa? Secukupnya sesuai dosis. Maka ilmu yang fardu kifayah itu seperti obat, dalam arti diberlakukan pada waktu tertentu saja. Kalau guru fardu kifayah siapa? Ya pelajarannya yang fardu kifayah, ya IPA fardu kifayah, matematika fardu kifayah. Bahannya mah guru apa? Quran hadis fardu ain apa kifayah? Fikih ain. Mbak Eda bahasa Arab Abi Diki apa Abi Jabri? Gurunya. Siapa tahu mau nengokin Abi Diki boy. Biar boy betul gitu ya. Saya ingatkan dia nih boy gitu. Rijal gitu. Bukan girl, bukan apa? Akhwat. Bana guru apa jadinya? Ain atau Faya? Gurunya Ain. Bersih? Bana guru apa? Hah? Apa mau sama-sama jadi guru untuk anaknya? Anaknya sendiri? Nikahinlah Mbak Ana bersih. Selesai urusan. Loh iya kan? Antum madrasatul ula wa abuha mudiruha, bapaknya mudirnya Abi Rusdi kelas sekolah. Gurunya Mbak Ana. Tetangganya ikut buat rumah Quran di Tanggamus apa mana? Ikut istri apa istri ikut suami di Liwa? Buka ya rumah Quran. Penderitaan di Icai ini untuk modal nanti menghadapi tantangan di kampung kalau mudik. Tapi Juli wisuda, nggak wisuda kayak mana mau pulang? Entah kapan wisudanya. Clear ya? Wa ilmun nujumi bimanzilatil marodi fata'allumuhu haram. Ini loh perlunya guru. Jadi ilmu mana yang haram, ilmu mana yang fardu ain atau wajib, ilmu mana yang pilihan gitu. Pilihan ya. Li'at tahu yadurru wala yanfa wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qad rihi ghairu mungkin. Adapun ilmu nujum itu ngeramal, ngedukun, araf, tukang ramal.
Bahkan tukang ngobatin, ini siapa? Siapa yang dukun baru tuh? Orang Dayak ya? Bu siapa? Ida Dayak apa siapa kalau nggak salah? Hah? Ihda apa Ida? Ida apa Ihda? I. Mau selamat Mbak. I. Ida Dayak. Orang bisu sembuh, orang patah tulang sembuh. Coba Ida Dayak yang dirukyah dulu. Hilang semua kesaktiannya. Serahin sama Rusdi. Ya. Iya. Orang ODGJ baru banyak tuh, gara-gara judi online tuh. Semalam dapat lagi satu. Orang yang tengeng-tengeng tahu-tahu datang nggak ngomong. Itu juga kemanusiaan ya. Duitnya mah nggak seberapa. Orang jangan-jangan di situ jalan surganya. Jadi bangun. Rupanya cuman gara-gara kebanyakan judi, punya utang, stres. Jin ngumpul. Ilmu yang haram nggak ada guna-gunanya, nggak ada manfaat. Lagi pula tidak mungkin seorang dapat menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya kalau sudah meramal, mau ramalan itu kan apa namanya, rezekinya seret nggak seret kan begitu. Ramalan-ramalan itu yang Jambi zaman biyen itu yang apa nujum di sini kan ramalan ya, zodiak ya, zodiak itu kan begitu. Apa Mbak Sarah? Rezekinya, karirnya, apalagi asmaranya, ya kan diramalin gitu. Kemudian beliau di sini tegaskan qada ilahi ta'ala wa qadrihi ghairu mungkin, gak mungkin mereka tukang ramal itu bisa menentang daripada takdir Allah, melawan. Allah kehendaki seret rezeki, dia bilang ramalannya lancar. Oh, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Karena itu akidah kita yang menetapkan, ya kita sunnatullahnya ikhtiar, manjada wajada berlaku, ya wakulik malu, fasayarallahu amalakum, bekerjalah kalian, niscaya Allah akan melihat. Wih, nah, peduli, ya ada ujian atau pengawasan dari makhluk. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.